Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah miftahi babi rahmatillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Jamaah para pimpinan Majelis Taklim rahimakumullah. Alhamdulillah, terlebih dahulu kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah rahmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul silaturahim dalam taklim rutin kita, taklim duha kita dalam pembahasan terkait kehidupan kita sehari-hari. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, beberapa waktu yang lalu kita sudah bahas yaitu wudu itu ada wajibnya dan ada sunnahnya. Ada sunnahnya itu kemarin kita sampai apa tuh? Kemarin masih fardu wudu kita masukkan. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila salat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kemarin baru sampai wa aydiyakum ilal marafiq, sampai 2 tangan ya. Kita jangan sampai ketika kita diterima. Nah, ini dia kembali. Tidak ada yang pernah tahu apakah kita menerima catatan amal ibadah kita lewat tangan kanan atau lewat tangan kiri. Kalau lewat tangan kanan, maka sudah pasti kita alamatu sa'adah. Tandanya kita selamat. Dan jika kita terimanya di tangan kiri, maka kita disebutnya alamatu syaqawah, tanda celaka. Kalau udah celaka di akhirat gak ada yang bisa nolongin, Bu. Tidak ada yang bisa nolongin. Bu, saya mau nanya, nyawa kita keluar dari raga kita, ada nggak yang bisa nolongin meskipun itu keluarga kita di sekeliling kita? Dia lolos ya udah lolos aja. Meskipun kita di lingkungan keluarga kita, orang-orang yang sangat sayang sama kita, semuanya di samping kita, ketika nyawa kita mau keluar, ada permisi nggak sama kita? Nggak ada, langsung lewat saja. Kalau udah sampai waktunya, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika kita sudah sampai tuh ajalnya, idza jaa ajaluhum, jika sudah sampai ajal mereka, umur kita semua, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengakhirkan dan bisa mendahulukan. Sampai waktunya ya udah. Itulah, mau kata kita, saya belum siap. Kenapa? Karena saya masih punya anak-anak kecil. Saya belum siap. Karena apa? Karena anak saya belum pada nikah. Saya belum siap. Karena apa? Ibadah saya masih sedikit. Tidak ada yang bisa untuk menolaknya. Udah deh tuh, kita jawabkan. Nggak ada servis nyawa, nggak ada. Enak banget kalau ada servis nyawa ya. Nggak ada servis nyawa. Semuanya nggak ada. Tiba-tiba kan kalau yang namanya nyawa usia kita
Datang tidak diundang, pergi tidak disuruh pergi. Bisa jadi kita lagi duduk begini, lagi masak, enggak kenapa-napa, enggak ada rasa sakit. Lagi nyetrika, lagi nanam pohon, lagi nyapu, enggak ada rasa sakit. Tidak ada rasa gejala apapun. Tiba-tiba ajal kita sampai, siapa yang mau jaga? Enggak ada yang jaga. Ketika itu udah sampai semuanya, maka disitulah kita tempatnya untuk mempertanggungjawab. Bu, saya mau nanya, yang kayak begini, ini kadang ada disebut ainul yakin. Apa ainul yakin? Ainul yakin itu kita melihat dengan mata kita sebenar-benarnya. Kejadian itu benar adanya. Kemudian yakin, hakul yakin. Kejadian itu benar-benar terjadi. Kematian kita itu disebutnya ainul yakin atau hakul yakin. Apa? Hakul itu udah benar adanya. Hak itu adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak bisa kita kutak-ketik lagi. Suami kita bisa nolongin. Anak kita bisa? Gak ada. Pokoknya faman ya'mal mithqala dzarratin khairan wa man ya'mal mithqala dzarratin, amal kita sedikit banget yang baiknya tetap akan diganjar oleh Allah. Amal kejahatan kita yang sedikit banget lebihnya tetap akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu Bu, ini yang harus kita perhatikan dan pikirkan dari dunia sekarang. Karena ngajinya kita, duduknya kita sebagai tambahan-tambahan ibadah buat kita. Jangan ibu kira ngaji saya nggak ada arti apa-apa, jangan. Kenapa demikian? Karena duduknya ibu dicatat oleh malaikat raqibun wa atid. Raqib atid nyatet amal perbuatan kita. Kemarin kita bahas, kata kita, Allahumma atini kitabi biyamini wa hasibni. Ketika kita minta kepada Allah, request kepada Allah jauh-jauh sebelumnya, menerima amal perbuatan kita yang ada di dalam catatan buku kita selama kita hidup, mulai dari baleg itu mintanya kepada Allah diterima dengan tangan kanan. Makanya kita basuh tangan kanan kita. Basuhnya dari mana? Dari faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Nah, kata Rasulullah, basuh wajah kita dan tangan kita, lebihin. Gini Bu nih. Kalau muka, kata Rasulullah pada hari kiamat nanti, sering saya sampaikan, Rasul akan mengenali umatnya dengan cara sinar karena mereka di dunia berwudu. Karenanya kata Rasulullah, perbanyaklah ataupun luaskanlah basuhan wajahmu sampai di atas dahi. Artinya sampai di atas dahi ini tempat tumbuhnya rambut. Terus kalau kamu pengen dilihatnya oleh Rasulullah itu sinarnya terpancar dari mana-mana, sinarnya terpancar lebih luas, maka ketika membasuh muka, luaskanlah basuhan itu sampai dahi penuh di atas dahi. Berarti sampai tumbuhnya rambut. Ada kadang-kadang kita membasuhnya muka kan sejak tumbuhnya rambut sampai depan telinga, sampai bawah dagu, itu batasan muka. Tapi ada yang suka sampai gini langsung dia ke belakang telinga, boleh, tidak apa, karena itu kebiasaan. Terus mana lagi? Tangan. Jadi dari bawah tangan ini kata Rasulullah, jika kamu ingin pancaran sinarnya itu melebihi dari yang lain, maka sampai sikut, luaskanlah dari sikut. Berarti yang saya katakan kemarin lebihin 4 jari, lebihin.
Jadi dilebihin berapa kali? Allahumma a'tini kitabi biyamini wahasibni hisabai yasiro. Tangan sampai siku dilebihin. Maka luaskanlah. Begitu juga kaki. Nanti kita lihat kaki bacaannya apa. Itu sampai mata kaki, punggung kaki di atas mata kaki. Jangan sampai dengkul. Jangan sampai lutut. Juga nggak sampai betis. Cuman kan kita punya mata kaki. Mata kaki kita bisa ngelihat nggak? Kesandung mah tetap aja kesandung ya. Nah, itu kita punya mata kaki. Kita mata kaki kita dilebihin 5, satu tangan lah. Satu tangan dilebihin mata kaki kita dari mata kaki. Bisa ngebayangkan nggak? Bisa ya. Jangan kemudian kaki kita cuman dikucurin air saja. Cuman dikucurin naik, nggak masuk ke dalam kategori umat Rasulullah yang dilihat dengan sinar, tidak. Dengan penuh sinar, enggak. Kenapa orang disuruhnya dibasuh? Wujuhakum wa aidiakum ilal wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. 2 mata kaki, maka luaskanlah, lebihin sampai lutut jangan, tapi di atas mata kaki satu tangan. Terus kalau kita udah selesai nih kan, kadang-kadang kita udah selesai wudhu, kadang-kadang nggak betah suka nyurukin kaki kita kan gitu ya. Apakah itu termasuk kategori wudhu? Bukan lagi. Itu cuma ngebasahin saja, ngebasahin doang gitu kan. Itu yang harus kita perhatikan. Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bisimali aumi wara'i johri. Nah, ini yang kita bahas kemarin sampai di apa kata kita? Ya Allah, nih. Sama. Itunya sama enggak? Sama. Kalau kita tangan kiri kita, sama tangan kiri posisinya. Dari mulai ini terus ke atas sampai ke kan wa aipaghsilu wujuhakum, basuh wajah kam, wa aidiakum, kedua tangan kam, ilal marofik, berarti sampai ke sikut. Dari atas kita siram tangan kita sampai sikut, kita lewatin ataupun kita kasih lebih sedalam 1 jari telapak tangan. Kenapa? Sinar ini nanti akan memancar di akhirat. Buat Rasulullah mengenalin, oh itu umatku, kata beliau. Ummati ankidu minan nar wa badanun dhaif wa narun hariq wa syiratun daqi. Itu hakul yakin, pasti kehadirannya itu, pasti kedatangannya itu pasti ada. Itu. Jadi kita minta sama Allah, ya Allah, Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bisimali aumi wara'i jari. Tuhanku, janganlah engkau berikan kitab catatan hidupku lewat tangan kiri atau lewat belakang. Karena lewat belakang tentunya itu alamat celaka. Nah sekarang dari habis kedua tangan apa Bu? Apa Bu? Urutannya dari habis menyapu tangan, membasuh tangan kanan, tangan kiri, urutan yang selanjutnya apa? Membasuh kepala. Saya udah sampaikan di awal bahwa membasuh kepala itu boleh juga kalau kita pakai jilbab, di luar rada ribet, kita masukkan tangan kita. Dasarnya mana? Rasulullah sempat pakai sorban Turki yang tidak dibuka, tapi masukkan tangannya untuk dibasuh. Tapi pada umumnya keseringan Rasulullah itu menyapunya air dari depan. Allahumma ghasilni birahmatika anjil alayya min barakatika wa azillani tahta jilli arsyika. Jadi kita sapu kepala kita sebagiannya, apakah semuanya jadi basah semua? Tidak,
Cukup di depan disapu, yang penting basah. Basah disapu, malah dikatakan Imam Syafi'i menyampaikan bahwa sampai terasa di kulit kita. Tapi juga di sini sampaikan kita sapu rambut kita. Sapu rambut kita, Allahumma harim sya'ri wa basyari 'alan nar. Ada yang bacaannya cuman Allahumma harim sya'ri wa basyari 'alan nar saja, ada yang bacaannya panjang. Nah, udah disapu rambut kita nih, udah rapi ke depan, kemudian ke belakang. Kalau perempuan rada ribet ya, tapi juga kalau enggak pakai jilbab, wudhu di rumah enggak ribet sih. Dia sapu di ke ini, terus ke belakang, jadi gitu tuh. Jadi kan ke belakang agak ke depankan lagi, gitu kan. Tapi jangan kemudian nyapunya, kan ini disuruhnya disapu. Jangan air dicolek-colek, ada nggak yang begitu? Banyak. Diperintahkannya disapu. Kenapa kita disapu sambil baca doa? Apa kata kita? Ya Tuhanku, hubungkanlah kepadaku rahmat-Mu, rahmat Engkau kepadaku. Turunkanlah atasku daripada keberkahan. Naungilah aku di saat tidak ada naungan kecuali naungan Engkau ya Allah. Artinya teduhan di padang mahsyar, enggak ada payung, enggak ada pohon tempat neduh, enggak ada terpal, enggak ada tenda, semuanya panas, matahari di atas kepala kita seperti ini. Ada yang amalnya baik, enggak terasa tuh panas. Ada yang diteduhin karena dia selalu baca doa. Ada yang diteduhin karena termasuk 7 golongan yang disebutkan oleh hadis Rasulullah. Ada yang diteduhin dengan amal perbuatannya. Ada yang dituduhin karena dia selalu wudu dan baca doa. Yauma la zilla illa zilluka. Pada hari tidak ada payung. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Engkau ya Allah. Sekarang kita bayangkan di dunia, kita diri di tengah lapangan siang. Jam 12 sampai jam 2 siang. Di lapangan gak ada apa-apa, terik matahari. Sanggup gak kita diri dari jam 12 sampai jam 2? Gimana kalau kita di padang mahsyar yang kepanasannya kulit meleleh, yang kepanasannya kulit-kulit kita ngelupas, yang kepanasannya kita berendam sama darah kita saking panasnya, sama nanah kita saking panasnya. Kita bayangkan itu. Tapi kalau kita selalu berdoa, udah itu dilanjutkan Allahumma harim sya'ri wa basyari 'alan nar. Ya Allah, haramkan ini rambut-rambut aku. Dari mana? Dari sentuhan api neraka. Jadi kita request dari sekarang, kita persiapkan untuk keselamatan diri kita. Cukup buat kita ngajarin anak-anak kita, mendidik anak-anak kita ke sekolah, ke pondok pesantren, supaya mereka pada benar, supaya mereka pada pintar. Kenapa demikian? Orang tua mabuk. Jika orang tua itu enggak mendidik anak-anaknya masuk neraka, dia nyeret ke orang tuanya. Kenapa nyeretnya? Dia ngadu kepada Allah ketika kedua orang tuanya akan masuk surga. Si anak ini masuk neraka. Apa kata si anak? Ya Allah, tarik lagi kedua orang tua saya. Jangan masukkan dia ke surga. Allah bertanya, kenapa demikian? Karena kedua orang tua saya ini tidak pernah mendidik saya tentang mengenal kepada Engkau. Tentang ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah tidak pernah mengenalkan. Maka saya tidak tahu apapun tentang ketauhidan kepada Engkau. Itu akibat orang tua saya tidak mendidik saya dengan benar. Jadi tolong ya Allah, orang tua saya udah mau masuk ke surga, balikan lagi, jangan jadi masuk surga. Na'udzubillah. Itu. Makanya hati-hati buat kita. Kita mohon pada Allah. Kapan ini? Ibu yakin gak kalau ini terjadi? Yakin, ainul yakin, hakul yakin. Hakul bahwa ini pasti akan terjadi. Karena sekarang begini, kematiannya yang kadang kita dustakan
Ternyata kita hampir setiap hari nggak ngeliat orang meninggal. Kematian itu benar adanya dan kita pun akan mengikutin. Makanya kalau kita ke makom, kita ziarah kubur, assalamualaikum ya ahlal kubur, assalamualaikum ya ahlad diyar, antum lana salafu wa nahnu lakumut taba wa inna insyaallahu bikum. Wahai penduduk kubur, wahai ahli kubur, assalamualaikum ya ahlal kubur, antum lana salafu, kamu semuanya udah mendahului kami. Wa nahnu lakum muttaba, kami juga pasti akan mengikut engkau. Wa inna insyaallahu bikum lahikun, insyaallah nanti kita akan bertemu. Insya Allah kita akan berjumpa. Itu. Demikian ini yang harus kita perhatikan. Setelah kepala kita sapu sesuai ajaran Rasulullah, yaitu airnya jangan cuma dicolek, ditaruh, tapi disapu yang benar. Berapa? Salasa marrah 3 kali. 3 kali itu sunnahnya. Setelah menyapu kepala, apa selanjutnya? Apa Bu urutannya? Ini adalah kerjaan sehari-hari, tapi selama ini kita lalai. Iya, kita asal jalan aja, nggak begitu perhatikan. Dengan sebab kita udah begitu memperhatikan, maka kita akan begitu hati-hati karena dia menyelamatkan kita. Apa kata kita ketika telinga dua-duanya, Bu? Telinga 2 ya, telinga 2 nih, sekaligus. Masukkan jari tangan kita ke dalam telinga. Dua-duanya. Jari tangan kita masuk dalam telinga, jempol kita ada di belakang telinga, gitu kan? Ada di belakang telinga. Berapa kali? Sebanyak 3 salasa marrat. Kata kita apa? Kita mohon kepada Allah, ya Allah, jadikanlah Allahumma ij'alni minal ladzina yastami'una qawla fayattabi'una hasanah. Jadikan telingaku ini selalu mendengarkan perkataan-perkataan yang baik. Dan mengikuti perkataan-perkataan yang baik. Jangan telinga itu dijadikan untuk ngedengerin gosip. Jangan dijadikan telinga itu untuk ngedengerin huru hara yang bikin dorna. Jangan telinga itu dipakai ngedengerin omongan-omongan yang akibatnya merusak rumah tangga orang. Jangan telinga itu kita dipakai ngedengerin yang ujung-ujungnya bisa ribut antara mertua sama menantu dengan mertua, suami dengan istri, gara-gara telinga ngedengerinnya yang kurang baik. Itu jangan sampai kayak begitu. Jadi kita minta sama Allah, request sama Allah, yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Sambil ngapain doanya? Sambil tangan kita jarinya masuk ke telinga kita dua-duanya, jempol tangan kita di belakang telinga kita sambil diusapin, sambil bersihkan. Allahumma asmi'ni munadiyal jannah fil jannati ma'al abrar. Ya Allah, udah request nih, kita minta sama Allah, jadikan ini telinga dua-duanya mendengar panggilan-panggilan suara dari surga, bunyian-bunyian suara surga, dan jadikan telinga ini bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Kalau kita di dunia nggak pernah request, nggak pernah minta kayak begitu, pantas nggak kita mendengarkan bunyian-bunyian panggilan-panggilan dari surga? Nggak pantas. Kenapa? Nggak pernah minta kita. Iya, nggak pernah minta sama Allah. Gue emang kata Allah, gue emang ngasih juga orang yang pernah minta sama gue, orang yang pernah berdoa. Ud'uni astajib lakum. Bu, kalau kita berharap sama manusia, maka yang ada kebanyakan kecewa kita. Tapi kalau kita berharap sama Allah, berdoa sama Allah, udah di dunia doanya nggak dikabulkan, maka Allah janji doa itu dikabulkan ntar di akhirat sebagai pahala. Jadi kalau bermain sama Allah mah, kalau kita bekerja sama Allah mah, nggak akan ada ruginya.
Berdoa terus, ya Allah, kok gue minta-minta kaya sampai sekarang gak kaya-kaya. Ya Allah, gue sampai sekarang minta anak kagak dikasih-kasih anak. Ya Allah, gue minta suami sampai sekarang janda melulu kagak kawin-kawin. Iya jandanya udah keriput. Atas bawah udah keriput. Nah, terus minta suami kagak dapat, minta anak nggak dapat, minta kaya kagak dapat. Sampai bosan, udah kelar nih. Udah, gue mau berdoa lagi. Bosan kagak mau dikasih. Kata kita ini sebagai manusia. Nanti lama-lama kita berdoa lagi. Kenapa? Karena memang kebutuhan kita hanya kepada Allah. Enggak dikabulkan di dunia, bukan berarti Allah benci sama kita, bukan berarti kayak gitu. Bisa jadi kalau dikabulkan di dunia, apa-apa yang kita minta dikabulkan di dunia itu Allah Maha tahu, bisa jadi itu menjadi mudarat buat kita. Ini si ibu janda minta suami melulu. Kalau sementara si ibu ini rajin banget ngajinya, baik sama keluarganya. Kalau dikasih suami, dia bakal males ngajinya, sama keluarganya kagak ngakuin lagi. Allah tahu. Iya. Nah, kita berdoa di dunia udah capek banget berdoa. Bu, jangan salah. Rasulullah pun dalam berdakwah, kita suka baca surat Kahfi. Dalam berdakwah, Rasulullah itu pun kadang berputus asa. Kita tahu ketika nih dalam surat Yasin, ini ada sama surat Kahfi sama surat Yasin. Saya ngasih contoh sama ibu. Pada ibu adalah surat yang sering ibu baca. Pada surat Yasin, Yasin. Kita suka baca 3 kali ya. Wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Muhammad, sesungguhnya engkau itu sebagai seorang rasul. Kenapa sebagai seorang rasul? Kadang-kadang Rasul juga mengeluh. Kenapa? Karena saking beratnya perjuangan. Terus dalam surat Kahfi ayat 6, apa kata Allah? Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala asarihim illam yu'minu bihadal hadisi asafa. Apa kata Allah? Maka apakah barangkali kamu akan membunuh dirimu? Kalau kayak kita, mungkin kamu juga pengen bunuh diri Muhammad. Kenapa? Karena ngajakin orang-orang untuk masuk Islam tidak juga mau. Kenapa? Karena Rasul pun kadang-kadang ada rasa hilang sabarnya. Kadang-kadang ada di titik nadir. Apa di antaranya? Alam nasyrah laka sad wa wada'na anka wij alladhi anqadha zah wa rafa'na laka dzikrak. Nah, apa kata Allah di situ? Bukankah telah aku lapangkan dada kamu? Artinya di situ Rasulullah mengeluh kepada Allah. Mengeluhnya capek ngadepin kaumnya yang selalu membangkang. Capek ngajakin umatnya susah sekali. Lalu sampai Rasulullah wa rafa'na laka dzikrak. Bukankah telah aku angkat, aku tinggikan sebutan engkau wahai Muhammad? Allah negur kepada Rasulullah karena mengeluh. Karena enggak langsung ujuk-ujuk tiba-tiba Rasulullah berdoa, doanya pun dikabul langsung, tidak. Butuh proses. Apalagi kita. Gitu. Jadi kita request kepada Allah, minta. Kalau kita dari dunia telinga kita selalu diobatin, diairin dengan air wudhu, dibacain doa, maka insya Allah kita akan diperdengarkan panggilan-panggilan surga. Itu ibu-ibu, sampai di situ sedikit lagi sebetulnya. Nanti kita lanjutkan kajian kita insya Allah pada kesempatan yang akan datang. Kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.